Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Pada video kali ini kita akan menjelaskan alur terjadinya kemahroman antara menantu kepada mertua dan atau sebaliknya mertua kepada menantu. Kemudian alur kemahroman juga antara ayah tiri dengan anak perempuan tiri. Kemudian alur kemahroman antara ibu tiri dan anak laki-laki tiri. Nah, seperti apa alur kemahromannya dan bagaimana sifat kemahroman tersebut? Apakah itu dianggap mahram sementara ataukah dianggap mahram mu'abbad atau selamanya? Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Yang pertama, bahwa pembahasan tentang mahram secara umum telah dijelaskan dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-22 dan 23. Untuk poin yang pertama adalah alur kemahroman antara menantu dan mertua. Misalkan nih, ada seorang laki-laki bernama Ibrahim. Dia menikahi seorang wanita bernama Aisyah. Ibrahim punya orang tua dan Aisyah juga punya orang tua. Maka ketika terjadi akad nikah yang sah antara Ibrahim dan Aisyah, sekedar terjadinya akad nikah antara Ibrahim dan Aisyah, maka Ibrahim secara otomatis menjadi mahram untuk orang tuanya Aisyah. Berarti kalau Ibrahim laki-laki, berarti ibunya Aisyah adalah menjadi mahram secara otomatis ketika terjadinya akad nikah antara Ibrahim dan Aisyah. Begitu pula Aisyah sebagai seorang istri, seorang wanita, menjadi mahram untuk bapaknya Ibrahim atau orang tua laki-lakinya Ibrahim. Nah, alur kemahroman antara Ibrahim dan ibunya Aisyah, begitu pula Aisyah dengan bapaknya Ibrahim, adalah kemahroman yang dianggap sebagai mahram mu'abbad atau mahram selamanya. Artinya teman-teman sekalian, dianggap mahram mu'abbad itu sejak terjadinya akad nikah, hari itu juga maka atau saat itu juga dianggap sebagai mahram selamanya. Misalkan terjadinya mahram ini jam 7 pagi, maka saat itu juga akad nikah itu menjadikan antara Ibrahim dan ibunya Aisyah menjadi mahram, antara Aisyah dan bapaknya Ibrahim juga menjadi mahram. Nah, mahram itu dianggap selamanya. Artinya teman-teman sekalian, kalau dianggap selamanya, maka walaupun nanti pada perjalanan pernikahan antara Ibrahim dengan Aisyah mungkin terjadi putusnya pernikahan, bisa karena cerai, bisa karena salah satunya meninggal dunia. Misalkan di suatu ketika Ibrahim dan Aisyah bercerai misalkan, maka Ibrahim dengan ibunya Aisyah tetap mahram walaupun anaknya bercerai. Begitu pula Aisyah dengan bapaknya Ibrahim tetap mahram walaupun pernikahan mereka selesai atau putus. Baik putus karena sebab perceraian tadi atau mungkin karena sebab kematian. Misalkan nih Ibrahim meninggal dunia, berarti kan Aisyah sekarang menjadi janda atau mungkin bahkan dia menikah lagi dengan suami barunya. Maka Aisyah tetap akan menjadi mahram selamanya dengan bapaknya Ibrahim, yang mungkin dalam bahasa kita disebut mantan mertua dan mantan menantu. Tapi tetap saja walaupun itu sebutan di kehidupan sosial kita disebut mantan mertua dan mantan menantu, tapi dalam hukum Islam mereka ini adalah mahram mu'abbad atau mahram selamanya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya berarti antara Aisyah dengan orang tuanya Ibrahim itu tidak boleh menikah selamanya. Misalkan, oh ini menantu saya udah menjadi janda nih, udah saya nikahin aja. Nggak boleh, kenapa? Karena Aisyah dengan orang tuanya Ibrahim atau dengan bapaknya Ibrahim adalah mahram mu'abbad atau mahram selamanya. Begitupun sebaliknya, misalkan Aisyah sudah meninggal dunia atau bercerai, kemudian ibunya Aisyah ini kebetulan janda dan masih cukup muda misalkan, maka Ibrahim dengan ibunya Aisyah itu tetap menjadi mahram selamanya. Jadi mereka ini tidak boleh menikah antara menantu dan mertua. Tadi kapan terjadinya kemahroman? Ketika terjadinya akad nikah atau sekedar terjadinya akad nikah, maka otomatis antara menantu dan mertua akan menjadi mahram selamanya. Jadi kalau di masyarakat misalkan Ibrahim dengan Aisyah ini sudah putus pernikahannya, Ibrahim dan ibunya Aisyah tetap boleh silaturahmi, salaman masih boleh, duduk berdua juga masih boleh ya, karena memang masih mahram. Atau sebaliknya, Aisyah dengan Ibrahim sudah putus pernikahannya, Aisyah masih bisa silaturahmi kepada bapaknya Ibrahim,
masih bisa salaman dengan bapaknya Ibrahim, membuka hijab seperlunya, itu masih dibolehkan karena memang statusnya adalah mahram mu'abbad. Nah, ini ada di dalam firman Allah potongan ayat di surat An-Nisa ayat 23 ini. Yang pertama wa ummahatun nisaikum, ibu dari istrimu. Yang kedua wa halailu abnaikum, menantu dari anak-anak kandungmu gitu, atau istri dari anak-anak kandungmu. Itu sifatnya adalah mu'abbad selamanya. Kemudian yang kedua, alur kemahroman antara ayah tiri dengan anak perempuan tiri. Misalkan nih, Ibrahim dan Aisyah menikah. Aisyah ini kebetulan adalah seorang janda. Aisyah seorang janda yang memiliki anak perempuan bernama Zainab. Ya, Ibrahim menikah dengan Aisyah, dan Aisyah seorang janda yang sudah memiliki anak bernama Zainab. Nah, pertanyaannya, apakah Ibrahim dengan Zainab, bapak tiri dengan anak tiri, ini mahram? Ya. Namun syaratnya adalah ketika antara Ibrahim dengan Aisyah sebagai suami istri, mereka sudah melakukan hubungan seksual. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala juga masih di surat An-Nisa ayat yang ke-23, wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Ini kata Allah, dan anak-anak tirimu yang berada di bawah pengasuhanmu. Maksudnya ini anak-anak dari istri-istrimu yang berada di bawah pengasuhanmu. Allati dakhaltum bihinna, yang kamu dengan ibunya sudah melakukan hubungan seksual dalam pernikahan. Fa illam takunu dakhaltum bihinna, tapi kalau antara Ibrahim dengan Aisyah ini hanya sekedar akad nikah dan belum terjadi hubungan seksual, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa bagimu. Maksudnya gini, ketika Ibrahim dan Aisyah ini menikah, ini tidak otomatis menjadi mahram, Ibrahim tidak otomatis menjadi mahramnya Zainab gitu. Tapi ketika Ibrahim dan Aisyah menikah, maka syarat yang kedua adalah Ibrahim dan Aisyah harus melakukan hubungan seksual agar Ibrahim dan Zainab ini menjadi mahram. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka kemahroman pun akan dianggap sebagai mahram mu'abbad. Kemudian poin yang terakhir adalah status antara ibu tiri dan anak tiri laki-laki. Ini memang hampir mirip dengan yang pertama, tapi memiliki hukum yang sangat berbeda jauh. Ketika Ibrahim menikah dengan Aisyah, dan Ibrahim ini statusnya adalah seorang duda beranak, misalkan Ibrahim punya anak bernama Ali dan menikahi Aisyah, maka Ali dengan Aisyah itu otomatis menjadi mahram karena ada firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf. Janganlah kalian para laki-laki menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapakmu gitu. Nah, ini sifatnya mutlak. Artinya baik Ibrahim dengan Aisyah ini sudah melakukan hubungan seksual atau belum, yang penting Ibrahim dan Aisyah ini sudah pernah menikah. Maka Ali selamanya tidak boleh menikahi Aisyah. Sedangkan yang di sini tadi Ibrahim dengan Aisyah, dan Aisyah punya anak perempuan bernama Zainab. Maka Zainab bisa menjadi mahram buat Ibrahim ketika Ibrahim dan Aisyah sudah melakukan pernikahan dan hubungan seksual. Gitu. Kemudian kalau ternyata Ibrahim dan Aisyah ini baru akad nikah dan belum terjadinya hubungan seksual, kemudian mereka bercerai, maka Ibrahim dan Zainab boleh menikah. Walaupun mungkin dalam dalam adat kita mungkin tidak wajar, cuman kalau dibilang secara hukum ya itu nggak jadi masalah dan itu tetap boleh gitu. Baik teman-teman sekalian, ini tadi 3 alur terjadinya kemahroman antara menantu dan mertua dan atau sebaliknya. Kemudian yang kedua ayah tiri dan anak tiri perempuan, kemudian ibu tiri dan anak tiri laki-laki. Baik teman-teman sekalian, semoga video kali ini bisa difahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.